Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat dakwah part 3. Barang siapa yang melakukan usaha dakwah dengan sepenuh hati, dialah yang akan kekal dalam usaha dakwah itu. Lakukanlah kerja dengan keberanian, tetapi dengan cara Rasulullah SAW. Abu Bakar tidak selalu lembut. Beliau pernah memimpin pasukan yang lebih besar dan lebih berani daripada Umar pada perang Riddah melawan orang-orang murtad. Sayyidina Umar pernah berkata, kalau perlu saya akan lebih keras daripada batu, tetapi ada saatnya saya lebih lembut daripada kapas. Lakukanlah usaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang lain tidak suka, asalkan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Hindari perbedaan, hindari perdebatan jika belum paham maksud Al-Qur'an dan hadis, karena kritik datangnya dari setan dan keraguan datangnya dari kebodohan kita. Orang yang telah lama berkecimpung dalam dakwah akan diuji dengan dua perkara. Yang pertama diuji dengan hartanya, yang kedua diuji dengan kekurangan harta. Diuji dengan hartanya bertambah banyak apabila orang-orang diberikan harta, menyangka dengan hartanya itu dapat menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan anggapan itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat pertolongannya. Dakwah dengan kekurangan harta, ujiannya, manusia akan mudah menyangka bahwa ujian ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika hal itu terjadi, maka keimanan akan ditambah dan akan diberi kekuatan untuk memajukan usaha agama. Apabila dalam keadaan miskin melakukan kerja dakwah dengan tekun dan istiqomah, namun yang sangat dikhawatirkan jika kekayaan datang, lalu tidak melakukan usaha dengan sungguh-sungguh, tidak lagi menangis dan tidak lagi tawadhu, ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Jika melakukan usaha dakwah hanya untuk mendapatkan kedudukan, maka binasalah diri kita. 3 asas prinsip untuk menjalankan usaha ialah hikmah, mujahadah, dan ikram. Berusahalah untuk selalu menjaga kebersihan hati ketika melihat keadaan umat. Tanpa kebersihan hati akan timbul kebencian di dalam hati yang menghalangi proses islah diri. Hadapilah orang-orang yang bermaksiat dan zalim dengan lemah lembut dan kasih sayang. Orang yang mendayung perahu di lautan tanpa tahu arah ombak, maka dia akan tenggelam bersama perahunya. Maka jangan hanya sekedar melihat usul, tapi perhatikan pula keadaan orang lain. Tanggung jawab kerja dakwah ini bukan dengan jazbah yang ada pada diri sendiri, tetapi bagaimana kita merasa bertanggung jawab dalam usaha ini. Ibarat seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya, bukan karena anak itu menguntungkan buat ayahnya menghasilkan sesuatu, tetapi karena rasa tanggung jawab dia kepada anaknya. Demikian pula tanggung jawab terhadap agama. Agama ini seperti tanaman. Suatu tanaman tumbuh pada tanah. Bila akarnya kuat, iman akan tumbuh, batang ibadah, ranting ilmu, daun zikir, buah akhlak, dan rasa manis ikhlas. Pohon itu perlu disiram dengan air, menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan yang tidak dilandasi akan kerinduan kepada kampung akhirat akan rusak. Pada umumnya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala bertentangan dengan hawa nafsu. Mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala pada awalnya tidak disukai oleh hawa nafsu, tapi pada akhirnya disukai oleh hawa nafsu. Ibarat suatu borok luka pada kulit, rasanya enak digaruk, ikut hawa nafsu, tapi malah bertambah parah. Apabila diobati terasa perih, bertentangan dengan hawa nafsu, tetapi proses penyembuhan lebih cepat. Barang siapa yang melakukan dakwah setiap hari, maka jazbahnya akan senantiasa terbentuk, dan yang tidak melakukan dakwah, maka jazbahnya akan terlepas. Senantiasa taat kepada amir dan senantiasa melakukan kerja dakwah dengan musyawarah. Barang siapa yang senantiasa melihat kebaikan orang lain, maka ia akan kekal dalam dakwah. Dan yang senantiasa melihat keburukan orang lain, maka ia akan terlempar dari usaha dakwah. Orang yang melakukan usaha dakwah dengan tawadhu, ia akan kekal. Dan yang membuat usaha dakwah dengan takabur, tidak akan kekal dalam usaha ini. Anggaplah diri kita sebagai seorang pelajar.
bukan sebagai seorang guru. Barang siapa yang melakukan usaha dakwah kemudian disertai dengan penyesalan dan istighfar, maka ia akan kekal. Ada sebagian dosa yang menyebabkan seseorang diharamkan dari usaha dakwah, yaitu ghibah, hubbud dunya, suka mengkritik dan memandang wanita bukan mahram yang tidak halal syahwat. Orang yang menjadikan kesalahan orang lain sebagai tanggung jawabnya, dia akan kekal, dan yang menjadikan kesalahan orang lain sebagai tanggung jawab orang lain, maka ia tidak akan kekal. Anggaplah diri kita orang yang baru dari segi kesempurnaan amal, tetapi orang lama dari segi tanggung jawab. Orang yang hidup bersama Rasulullah SAW dalam kemunafikan tidak mendapatkan manfaat apa-apa, bahkan iman pun tidak akan diperolehnya. Barang siapa mentakwilkan kesalahan pembicaraan orang lain ke arah perbaikan makna yang dimaksud, maka ia akan kekal. Dan siapa yang mentakwilkan kesalahan pembicaraan orang lain dengan keburukan, ia tidak akan kekal. Orang yang melakukan dakwah dengan rasa takut dan memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan kekal. Mohonlah kepada Allah agar diberi istiqomah sehingga hidayah tidak terjabur dalam diri kita. Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyembahan berhala." Padahal beliau tidak mungkin menyembah patung. Jika para nabi saja berdoa demikian, mengapa kita tidak? Barang siapa yang berkorban dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya istiqomah dalam setiap saat dan keadaan. Dia akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Orang yang berkata, "Asbab sayalah usaha ini berjalan," maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya. Jangan mengharap dimuliakan oleh orang lain. Bila diikram tidak merasa layak diikram, pahamilah bahwa itu sebagai ujian atau membahayakan. Anggaplah ikram dari orang lain tertuju pada amalan dakwah, bukan pada diri kita. Orang yang melakukan usaha dakwah dengan membawa kerisauan umat, maka kaifiat hatinya inilah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya berkesan ke seluruh alam. Hari ini orang-orang dan diri kita sendiri belum mampu memahami nilai dari usaha ini. Padahal usaha ini adalah usaha yang telah dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang mengangkat derajat mereka yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pada awal kehidupan mereka dalam lembah keindahan dan mengubah mereka menjadi khalifah. Dengan usaha dakwah inilah mereka bersama Nusratullah melintasi gunung-gunung, sungai-sungai, lautan tanpa sarana apapun. Inilah usaha yang menyebabkan mereka mampu mengendalikan angin dan gunung-gunung sehingga merobohkan kekuatan yang batil. Akan tetapi hari ini kita tidak dapat menyaksikan hal-hal seperti ini karena kurang berkorban dan belum menjadikan usaha ini sebagai maksud hidup karena kecintaan pada dunia. Maksud kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas adalah bagaimana seluruh manusia menjadi dai, dan maksud wal takum minkum ummatu yaduna ilal khair adalah hendaklah ada sebagian di antara kalian yang lebih dulu memberi pengorbanan. Setiap kesalahan yang dilakukan walaupun kecil pasti diadili oleh Allah Azza wa Jalla. Senantiasa menganggap diri kita bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi pada umat ini. Sangat beruntunglah orang-orang yang mengenal usaha dakwah. Lebih beruntung lagi yang istiqomah dalam usaha ini. Tetapi paling beruntung ialah mereka yang mati dalam usaha dakwah ini. Tunaikan dahulu apa yang dikehendaki oleh Allah dan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan segala masalah infiradi kita. Senantiasa merenung apakah hidup ini sudah sesuai dengan yang didakwakan ataukah belum. Dakwah dengan pengorbanan tetapi kita tidak berkorban. Mendakwahkan iman yakin tetapi kita tidak yakin. Mendakwakan sunnah tapi kita belum mengamalkan sunnah. Orang akan terkesan dengan melihat kehidupan kita sehari-hari. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, apakah sudah mengikuti perintah Allah dengan cara Rasulullah? Kegiatan yang dilakukan sehari-hari karena ada perintahnya di sana. Jika perbuatan sesuai dengan perintah Allah, maka dia akan memberikan pertolongan dan akan bersama kita.